Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, di tahun baru ini ya 2022, alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk sama-sama melangkahkan kaki kita ke masjid yang dimuliakan ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan subuh berjamaah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nafas dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan dengan kegiatan taklim kita di pagi hari ini, yang mana kita akan melanjutkan tema di bulan lalu terkait dengan asbab ikhtilafil ulama atau sebab-sebab perbedaan di antara para ulama. Kemarin kita sudah bahas bahwa apa saja yang menjadi syarat bolehnya perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama, apa saja ruang lingkup yang memang boleh diikhtilafkan, mana ruang lingkup yang tidak boleh ulama itu ikhtilaf ya. Kemarin kita sudah bahas juga tentang apa syarat bahwa ikhtilaf itu menjadi rahmat bagi umat Islam. Syaratnya diantaranya kemarin bahwa ikhtilaf yang terjadi harus diantara para ulama atau mujtahid. Kalau ikhtilafnya terjadi di antara orang awam, yang ada bukan jadi rahmat, malah jadi debat kusir, Pak ya. Kemudian harus kita ketahui juga apa saja ruang lingkup yang memang boleh beda pendapat dan tidak boleh beda pendapat. Yang boleh beda pendapat itu hanyalah pada masalah-masalah yang dalilnya bersifat zanni. Zanni itu kita sudah bahas kemarin adalah yang masih dibuka ruang penafsiran di dalamnya. Ayat-ayat, hadis-hadis yang masih dibuka ruang penafsiran, itulah yang disebut dengan dalil yang sifatnya zanni, dan itulah wilayah di mana para ulama boleh beda pendapat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah syariah. Mari kita bahas bahwa masalah akidah pun banyak ulama beda pendapat, apalagi dalam masalah hukum fikih, Pak ya. Nah, sekarang kita akan coba lebih detail lagi membahas apa saja yang memungkinkan para ulama itu bisa beda pendapat ya. Qurannya satu, hadisnya satu ya. Qurannya dan hadisnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa bisa muncul berbagai macam penafsiran, berbagai macam pandangan ya. Nah, kalau kita lihat dari proses terbentuknya hukum fikih, Pak ya, dimulai dari berbicara tentang sumbernya Al-Qur'an, Sunnah ya, yang mana kedua sumber ini sifatnya statis, Pak ya. Setelah Nabi wafat tidak ada lagi ayat yang turun, dan otomatis tidak ada hadis lagi karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia ya. Sedangkan kalau kita lihat realitas kehidupan yang ada, setiap zaman, setiap waktu akan ada hal yang baru, akan ada peradaban, ada hukum sosial yang kemudian diharuskan diketahui hukumnya dari dalil yang sifatnya terbatas itu. Makanya Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid beliau mengatakan an-nususu mutanahiyah wal waqa'i mustajiddah, bahwa teks syariah itu terbatas. Sepeninggalan Nabi tidak ada lagi wahyu yang turun, tapi wal waqa'i mustajiddah, fenomena kasus yang terjadi di antara manusia itu selalu ada kebaruan ya setiap zaman. Nah, dari sini saja pertama kita bicara dari sumbernya, Pak ya. Dari sisi sumbernya saja sangat mungkin ada beda pendapat. Pertama misalnya kalau Quran sepakat semua ulama ayatnya mutawatir, Pak.
Ayat Al-Quran itu semuanya sahih, tidak ada istilah ayat do'if, tidak ada Pak ya. Quran itu semuanya sahih. Tapi kalau bicara sunnah, bicara hadis, nah ini yang sering juga beda pendapat ya. Itu terkait menilai apakah hadis itu statusnya sahih atau do'if. Jadi dari sumbernya saja, kalau kita bicara sumber hukumnya ya, itu di situ saja sudah mungkin beda pendapat Pak. Tadi misalnya kita bicara sunnah, bicara hadis ya. Dalam menilai hadis ini sahih atau dhaif atau bahkan misalnya maudhu ya, palsu. Itu kan berdasarkan ijtihad juga, Pak. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim ketika menilai hadis ini sahih atau tidak itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang berdasarkan ijtihad juga gitu. Artinya boleh jadi satu hadis ya, sebagian muhaddis, sebagian ulama ahli hadis mengatakan ini hadisnya sahih, tapi sebagian lain mengatakan ini hadisnya dhaif. Dari sini saja sudah bisa beda pendapat. Potensi ikhtilaf itu ada ya. Karena tentu saja menilai hadis ini sahih atau tidak itu kan berdasarkan berbagai macam faktor, Pak. Dari misalnya menilai perawinya ini ya, ini thiqah atau tidak. Thiqah itu artinya terpercaya atau tidak gitu ya. Banyak kriteria-kriteria yang dibuat oleh para ulama, misalnya kalau ada perawi yang kemudian dianggap sering berbuat dosa, fasik ya, maka riwayat hadisnya tidak diterima. Kadangkala satu perawi itu melewati berbagai macam fase kehidupan. Kadangkala dia kemudian pernah berbuat fasik tapi kemudian bertaubat. Ketika fasik ada ulama ahli hadis menyatakan hadisnya dhaif. Ketika bertaubat umum hadis yang lain mengatakan enggak, hadisnya makbul, diterima. Kan bisa terjadi seperti itu. Makanya dalam menilai hadis ini sahih atau tidak itu di situ juga sudah muncul adanya ikhtilaf. Dan nanti otomatis Pak dalam menyimpulkan hukumnya juga bisa beda pendapat otomatis ya. Contoh misalnya ya tentang hadis qunut subuh itu. Hadis qunut subuh itu sama hadisnya Pak, itu juga. Cuma sebagian mengatakan hadisnya sahih, sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga ya otomatis jadi kesimpulan hukumnya jadi berbeda gitu ya. Nah, itu dari kita bicara sumbernya sudah muncul beda pendapat. Belum lagi kalau dikaitkan dengan pemahaman terhadap sumbernya. Ya, kalau tadi dari sisi validitasnya, ya, sekarang dari sisi pemahamannya. Antara satu ulama dengan ulama yang lain, dia punya kaidah-kaidah yang berbeda dalam memahami sunnah, memahami Al-Quran gitu ya. Memahami misalnya terkait nasikh mansukh ya, mana ayat yang turun duluan, mana ayat yang turun belakangan. Itu kadangkala datanya berbeda yang diterima oleh para ulama ya. Memahami sunnah kemudian misalnya perbuatan Nabi itu apakah kemudian bisa dijadikan landasan hukum sebagai kewajiban, sunnah, makruh dan sebagainya, itu dari sisi pemahamannya. Nah itu dua tuh. Belum lagi nanti kalau dikaitkan dengan realitas kehidupan yang ada di zaman sekarang, yang belum tentu ada disebutkan dalam Quran dan hadis, Pak. Nah itu sudah variabelnya makin banyak lagi ya, yang bisa berpotensi memunculkan adanya ikhtilaf. Gitu. Nah, dan dari situlah kemudian mengawinkan antara sumber hukum dengan realitas kehidupan di zaman sekarang itu dipahami oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang mereka miliki, turunlah menjadi hukum fikih yang otomatis sudah menjadi produk terakhir ya, yang otomatis juga akan menjadi variatif ya hukumnya. Nah secara spesifik, nah kita coba akan bahas satu persatu apa saja hal-hal yang bisa menjadikan ulama itu beda pendapat. Pertama Pak, kadangkala ada satu dalil dengan yang lain, ya Al-Quran dengan Al-Quran atau hadis dengan hadis, atau bahkan Al-Quran dengan hadis, itu seolah-olah saling bertentangan, seolah-olah kontradiktif. Ya, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Nah dari sini ulama beda pendapat ketika kemudian mensikapinya, bagaimana cara mengkompromikannya, gitu ya. Karena kan Nabi dan ayat Al-Quran tidak mungkin kontradiktif ya, tidak mungkin kemudian saling menafikan ya. Kalaupun ada, nah berarti nanti bagaimana cara mengkompromikannya. Dari situ kemudian malah beda pendapat. Nanti kita akan kasih contoh-contohnya ya. Kemudian misalnya dalil belum sampai kepada seorang mujtahid, mungkin Mbak. Ada satu hadis yang kemudian diterima oleh sebagian ulama, tapi ulama yang lain tidak menerimanya. Kalau zaman dulu kan belum ada Google, Pak. Zaman dulu belum ada Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu Pak, kalau sekarang ya aplikasi yang isinya
ribuan hadis ya, banyak hadis gitu ya, bisa dicari di searching. Nah, zaman dulu belum ada seperti itu, Pak, di zaman 4 mazhab ya. Jadi boleh jadi ada satu hadis yang sampai kepada satu ulama tapi tidak sampai kepada ulama yang lain gitu ya. Karena beda wilayah, beda tempat ya. Satu ulama ada di Kufah, satu ulama ada di Madinah, satu ulama ada di Mesir, ada di Baghdad dan seterusnya. Dan itu tidak semua ulama dapat informasi yang sama terkait dengan hadis misalnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi bedanya hukum. Kemudian perbedaan dalam menilai satu hadis tadi ya, ada satu hadis dinilai sahih oleh satu ulama tapi dhaif oleh ulama yang lain. Boleh jadi. Atau misalnya perbedaan dalam pemakaian dalil yang tidak disepakati. Nah ini. Kemarin kita bahas bahwa dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah, Pak. Dalil itu ada banyak. Cuma ada yang ulama sepakat, ada yang ulama beda pendapat. Yang sepakat itu ada diantaranya ada 4. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ijma itu artinya kesepakatan seluruh ulama. Qiyas itu artinya analogi hukum ya. Hukum yang belum ada dalam Quran dan Sunnah disamakan dengan kasus yang ada dalam Quran dan Sunnah yang memiliki kesamaan latar belakang hukum. Itu Qiyas namanya. Nah, tapi banyak yang dalil yang lain yang mana ulama beda pendapat. Ada yang make, ada yang enggak. Misalnya tentang qaul sahabi ya, fatwa sahabat Nabi itu bisa dijadikan landasan hukum atau tidak misalnya ya. Atau misalnya amal ahlil Madinah, perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah secara turun temurun itu bisa dijadikan dalil atau enggak. Mazhab Maliki pakai dalil itu, mazhab yang lain enggak bisa gitu ya, enggak pakai. Atau istihsan dan seterusnya itu dalil-dalil yang sebagian ulama pakai, sebagian lain enggak. Maka otomatis nanti hasilnya pun bisa jadi beda pendapat, ya bisa jadi beda. Perbedaan qiraat Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu kan diturunkan dengan berbagai macam cara membacanya, Pak, ya, dengan berbagai macam qiraat. Ya, tidak hanya satu qiraat saja, tidak hanya satu cara baca saja, banyak perbedaannya. Ya, dikenal dengan qiraat sabah atau qiraat asyrah. Ada qiraat 7, ada qiraat 10, ya. Nah, perbedaan dalam membaca Al-Quran itu kemudian bisa juga menghasilkan perbedaan hukum. Kita akan kasih contoh nanti. Perbedaan dalam lafal hadis, perbedaan dalam i'rab dalil, perbedaan dalam lafaz mustarak. Ada satu kata punya berbagai macam makna. Ya, kita juga banyak kan dalam bahasa Indonesia satu kata tapi maknanya bercabang. Ya. Contohnya apa, Pak? Bisa. Ya, bisa itu bisa artinya mampu atau racun ular kan ya. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan lafaz mustarak. Satu kata tapi maknanya bercabang. Nanti kita akan bahas contohnya. Atau misalnya perbedaan dalam i'rab. I'rab itu artinya dalam menentukan harokat akhir. Karena dalam bahasa Arab itu kan ada harokat akhir ya, ada harokatnya. Nah, harokat akhir satu kata dalam bahasa Arab itu menentukan maknanya, Pak. Beda harokat bisa beda makna. Ya. Kalau kita kan nggak ada istilah harokat dalam bahasa Indonesia, dalam huruf Latin. Tapi dalam bahasa Arab bisa saja hurufnya sama, persis sama, kata-katanya, hurufnya sama, tapi beda harokat, satu huruf saja, yaitu huruf terakhirnya, itu bisa merubah makna. Dan itu sangat mungkin menjadikan ulama beda pendapat. Karena dulu Pak, hadis itu ditulis belum ada harokatnya. Ya. Belum ada harokatnya, bahkan belum ada titiknya, Pak. Kalau sekarang kan kita bisa bedain mana ha, mana kho, mana jim, ya. Kalau ha nggak ada titiknya, kalau jim ada titik di bawah, kalau kho titiknya di atas, gitu ya. Kalau dulu nggak ada titik itu, Pak. Ya ha, kho, jim sama tulisannya begitu, nggak ada titiknya. Nah, tapi karena orang Arab ya tentu walaupun nggak ada titiknya bisa baca gitu kan, dengan memahami konteksnya. Nah, adanya titik itu, adanya harokat itu baru ada belakangan, ya. Nah, otomatis ketika ulama baca, istilahnya kalau anak pesantren bilangnya Arab gundul, Pak ya, Arab yang nggak ada harokatnya bahkan nggak ada titiknya, itu otomatis juga bisa menimbulkan cara pemahaman yang berbeda, gitu ya. Kemudian perbedaan dalam umum dan khusus lafaz, perbedaan dalam hakikat dan majaz, perbedaan dalam dalil ada yang disimpan atau tidak. Gitu. Jadi ini berbagai macam hal yang bisa menjadikan ulama beda pendapat. Kita kasih contoh satu persatu, Pak, ya, biar lebih paham ya. Pertama, salah satu contoh ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan qiraat Al-Quran. Jadi cara baca Al-Quran berdasarkan berbagai macam periwayatan ya. Misalnya surah Al-Maidah ayat 6 ini berbicara tentang wudu, Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kan perintah berwudu. Kalau hendak, ya, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai kepada siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, di sini pertanyaannya adalah, kaki itu ada kata wa arjulakum, kaki itu dibasuh atau diusap? Dibasuh atau diusap? Nah, itu bisa beda dengan perbedaan harokat. Hanya dengan beda harokat saja maknanya bisa beda. Kalau dibaca wa arjulakum, yang mana ini qiraat kita hafaz dari Asim itu ya wa arjulakum, ya. Maka wa arjulakum, kaki itu berarti dibasuh bukan diusap. Karena nanti atof kepada wajah. Atof itu nanti ada hubungan apa namanya, istilahnya conjunction ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Jadi kaki itu dihubungkannya dengan wajah. Karena harokatnya kan sama-sama fathah. Faghsilu wujuhakum wa arjulakum, gitu ya. Nah, karena fathah berarti ini sama dengan wajah hukumnya, yaitu dibasuh. Artinya diguyur dengan air gitu Pak ya. Tapi ada sebagian qiraat, sebagian riwayat yang lain yang membaca wa arjulakum dengan kasroh, wa arjulikum. Nah, wa arjulikum. Nah, yang kasroh sebelumnya apa? Ru'usikum. Ru'usikum itu perintahnya di apa? Dibasuh atau diusap? Diusap. Nah, berarti kaki itu diusap gitu. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kaki itu tidak dibasuh, tidak harus diguyur air, tapi sama dengan kita mengusap kepala, cukup basahi tangan, usap aja. Kaki itu sama seperti itu, nah gitu. Dalilnya apa? Dalilnya sama ayatnya. Al-Maidah ayat 6, cuma cara beda cara baca aja. Yang satu wa arjulakum, yang satu wa arjulikum. Kalau wa arjulakum berarti sama hukumnya dengan wujuhakum, yaitu dibasuh. Kalau wa arjulikum sama dengan ru'usikum, yaitu diusap. Nah, itu kan dari harokat saja, cara baca saja sudah bisa menghasilkan perbedaan hukum, Pak. Nah, berarti kan wajar sekali kalau ulama beda pendapat mulai dari sini sudah bisa beda pendapat gitu ya. Yang kedua misalnya apa? Perbedaan dalam i'rab. I'rab itu artinya menentukan harokat akhir, ya. Karena harokat akhir itu sangat krusial dalam bahasa Arab, Pak. Ya. Rojulun, rojulan, atau rojulin itu beda maknanya Pak nanti. Ya. Kalau kita kan biasanya satu kata itu ya kalau katanya sama ya tidak punya beda makna ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab hurufnya sama, beda harokat bisa beda makna. Contoh Pak. Doroba Zaidun, ya. Artinya apa? Zaid memukul. Tapi kalau dirubah harokatnya jadi duriba Zaidun, artinya jadi Zaid dipukul, gitu. Bukan memukul lagi, tapi dipukul. Beda harokat tuh, Pak ya. Nah, ini yang disebut dengan i'rab. Ya, i'rab itu artinya menentukan harokat. Nah, tadi saya bilang hadis itu dulu ketika ditulis belum ada harokatnya, bahkan belum ada titiknya. Gitu. Jadi dal dengan za, ta dengan sa, dengan ba itu sama karena nggak ada titiknya, gitu ya. Makanya ketika membaca hadis ulama zaman dulu itu sangat mungkin beda cara membacanya. Contoh misalnya ini hadis tentang menyembelih hewan yang mengandung. Jadi sapi dia lagi bunting Pak istilahnya ya, ada janin dalam perutnya. Kemudian kita sembelih. Pertanyaannya, janin dalam perut sapi itu ketika induknya disembelih itu harus disembelih lagi atau enggak? Kan janin pas sudah berbentuk sapi, cuma masih dalam perut. Ketika kita sembelih induknya, wajib nggak kita sembelih janin yang ada dalam perut itu, bayinya? Hadisnya ada, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, nah ini cara bedanya ada dua versi. Versi pertama mengatakan zakatul janini zakatu ummihi, dhammah dua-duanya. Zakatu al janini zakatu ummihi. Penyembelihan janin hewan ya itu dengan cara menyembelih induknya. Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Menyembelih janin itu dengan cara menyembelih induknya. Artinya kalau kita sudah menyembelih induknya berarti sudah otomatis kita dianggap menyembelih
janinnya. Nggak usah disembelih lagi berarti janinnya. Tinggal makan aja, tinggal sate Pak. Ya. Nggak usah disembelih lagi. Kalau kita baca dengan dhammah tadi, zakatu. Tapi dalam versi yang lain, ada ulama yang membacanya dengan fathah. Zakatal janini, zakata ummihi. Itu bisa beda maknanya. Kalau pakai fathah, maka maknanya menyembelih janin itu harus seperti menyembelih induknya. Nah, beda kan? Kalau tadi menyembelih janin itu dengan cara menyembelih induknya. Kalau versi fathah maknanya jadi menyembelih janin harus seperti menyembelih induknya. Berarti janin harus disembelih juga, sama hanya dengan induknya. Jadi kalau kita menyembelih sapi lagi ngandung, Pak ya, kemudian kita ketemu ada sapi lagi di dalamnya, ada janin itu ya, itu harus disembelih juga. Nah, dalilnya sama, hadisnya sama, tapi kemudian kok bisa beda karena cuma beda harokat saja, itu bisa beda pendapat. Oke. Yang ketiga, misalnya perbedaan karena adanya mustarok. Mustarok itu tadi Pak, satu kata tapi maknanya bercabang ya, satu kata maknanya bercabang. Misalnya apa? Misalnya dalam Al-Baqarah ayat 228 tentang masa iddah. Perempuan yang ditalak, istri yang ditalak kan harus menjalani masa iddah. Masa iddahnya berapa lama? Nah, ada ayat mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak maka dia harus menunggu masa iddah selama 3 quru. Nah, 3 quru itu, kata qur'un dalam bahasa Arab itu ternyata maknanya bercabang dan maknanya kontradiktif. Yang satu maknanya masa suci, yang satu masa haid. Itu sama-sama quru dalam bahasa Arab. Kan bingung ulama ini, yang dimaksud quru di sini maksudnya mana? Apakah masa suci atau masa haid? Ada sebagian mengatakan ya ini maksud dalam masa suci, ada yang sebagian lagi mengatakan masa haid. Nanti perhitungan iddahnya jadi beda, gitu ya. Kalau quru dikatakan sebagai masa haid, berarti 3 kali haid baru boleh nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kalau dikatakan masa suci berarti dihitungnya dari masa suci, gitu ya. Nah, jadi dari satu kata itu bisa melahirkan penafsiran yang berbeda, ya. Ini yang ketiga misalnya. Yang keempat, nah ini perbedaan karena umum khusus. Ya. Jadi ada satu dalil, ada 2 dalil ya Pak ya. Yang mana yang dianggap khusus dan yang mana yang dianggap umum? Contoh ini Pak, biar lebih paham ya. Ada satu hadis mengatakan fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal halalu mayyitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kata Nabi ini Pak ya. Ini hadis sahih. Jadi air laut itu suci airnya, boleh kita pakai wudhu ya. Kemudian halal bangkainya. Jadi kalau ada hewan yang mati di laut, hewan laut ya, tanpa disembelih boleh dimakan. Berarti misalnya contohnya apa Pak? Ya ikan hiu pun berarti kan ikan laut Pak. Boleh nggak dimakan? Kalau dia mati misalnya tanpa disembelih ya gimana cara nyembelih hiu juga susah Pak ya. Boleh berarti dimakan. Karena Nabi mengatakan bangkai laut itu halal. Bangkai hewan yang hidup di laut itu halal ya. Berarti termasuk anjing laut. Anjing laut kan bertaring itu Pak ya. Nah, sedangkan ada hadis lain yang mengatakan bahwa kullu dzinabin minas sibai haram. Jadi setiap hewan yang punya taring itu hukumnya haram. Nah, berarti ada 2 dalil nih Pak. Satu mengatakan semua hewan laut mau bertaring mau tidak pokoknya halal. Satu hadis mengatakan hewan bertaring mau itu dan umum, tidak disebutkan apakah hewan darat atau hewan laut, pokoknya hewan bertaring hukumnya haram. Nah, sekarang cara mengkompromikan 2 dalil ini gimana? Yang mana yang mengecualikan yang mana? Kira-kira begitu, Pak. Kalau kita katakan hadis yang tentang taring ini adalah khusus, berarti cara memahaminya begini. Semua ya hewan laut itu hukumnya halal kecuali yang bertaring. Nah, berarti kan anjing laut jadi haram, Pak. Termasuk ikan hiu jadi haram karena bertaring, ya. Tapi kalau kita pahami sebaliknya, yang khusus itu adalah tentang hewan laut, berarti pemahamannya jadi begini. Semua hewan bertaring hukumnya haram kecuali yang hidup di laut. Nah, jadi beda kan pemahamannya itu Pak ya, antara umum dengan khusus. Mana yang umum, mana yang khusus gitu. Mana yang benar kira-kira? Semua hewan laut itu halal kecuali yang bertaring,
atau semua hewan bertaring itu haram kecuali yang hidup di laut. Nah, makanya ulama beda pendapat tuh Pak, dari sisi cara mengkompromikan dua dalil ini. Ada yang satu umum, ada yang satu yang khusus. Mana yang umum, mana yang khusus, gitu. Kira-kira begitu Pak ya. Karena dua-duanya sahih Pak, nggak mungkin dibuang salah satu, nggak mungkin, karena dua-duanya hadis yang sahih. Jadi ini sangat mungkin menyebabkan beda pendapat. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh yang lain antara umum dan khusus ya. Ini tentang sembelihan ahli kitab. Jadi kalau kita bertamu ke tetangga kita yang non muslim ya, agamanya Nasrani atau Yahudi ya, ahli kitab. Kemudian kita diberi suguhan misalnya daging sapi ya, tapi disembelih oleh dia gitu ya. Artinya itu sembelihan ahli kitab ya, orang kafir ahli kitab. Apakah halal kita makan? Nah, itu pertanyaannya. Dan itu ada dua ayat yang bisa jadi menimbulkan perbedaan. Satu ayat mengatakan Allah itu menghalalkan sembelihan ahli kitab. Ya, Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal buat kalian. Dalam penafsirannya yang disebut dengan makanan di sini adalah sembelihan hewan yang disembelih oleh ahli kitab. Halal bagi kalian kata Allah. Jelas Pak, ayatnya mengatakan halal. Tapi dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 173 ya, atau Al-An'am ayat 121 ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkari ismullahi alaihi. Jangan memakan apa yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Jadi kira-kira Pak, berarti nggak boleh memakan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah, kira-kira begitu Pak ya. Kira-kira kalau orang Nasrani, orang Yahudi menyembelih sapi pakai bismillah apa enggak Pak? Ya, yang ada dengan atas nama Yesus kan segala macam gitu ya, bukan atas nama Allah. Bahkan ayat Al-Baqarah 173 mengatakan salah satu yang diharamkan adalah hewan yang disembelih bukan karena Allah, bukan atas nama Allah, atas nama Tuhan yang lain. Haram itu kata Allah. Nah, sekarang mana yang kita pakai? Gitu ya. Apakah begini cara memahaminya? Semua ya, sembelihan ahli kitab adalah halal untuk kita kecuali yang tidak disebutkan nama Allah. Nah, berarti kan hampir semua Pak jadi haram jadinya, karena tidak ada orang Nasrani atau Yahudi yang menyembelih dengan nama Allah gitu ya. Atau kita balik pemahamannya, semua hewan yang disembelih tidak pakai bismillah itu haram kecuali kalau disembelihnya oleh ahli kitab. Berarti jadi halal gitu ya. Nah, ini kan cara memahaminya bisa dibalik-balik gitu Pak ya, bisa dibalik-balik. Mana yang umum, mana yang khusus gitu. Karena dua-duanya dianggap agak kontradiktif nih, mana yang mengecualikan yang satu gitu ya. Nah, dari sini otomatis beda pendapat. Otomatis Pak gitu ya. Memang dibuka ruang sengaja oleh Allah, itu dibuka ruang perbedaan pendapat. Kemarin kita sudah bahas bahwa ikhtilaf itu adalah rahmat Pak ya. Adanya ikhtilaf, adanya dibuka ruang penafsiran itu supaya kita lebih banyak pilihan alternatif pendapat Pak gitu ya. Nah, makanya banyak ulama yang mengatakan ikhtilafu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Contoh yang lain nih Pak ya. Nah, ini masalah hibah. Masalah hibah. Ada dua dalil tentang masalah hibah ini. Yang satu mengatakan bahwa haram hukumnya kita mengambil kembali harta yang sudah kita hibahkan ke orang lain. Ya, kalau kita sudah ngasih hibah nih Pak, harta ke orang lain, itu tidak boleh kita ambil kembali. Haram hukumnya. Bahkan Nabi mengatakan al-a'id fi hibatihi kal a'id fi qaihi. Orang yang mengambil kembali hibah yang telah dia berikan itu sama halnya seperti orang yang memakan muntahannya sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain seperti anjing yang muntah kemudian dia makan lagi muntahannya Pak. Saking menjijikannya gitu ya. Orang ngasih hibah kok diambil kembali. Misalnya ada orang ngasih ke karyawannya atau temannya misalnya gitu ya. Ngasih motor, ngasih mobil, tiba-tiba diminta kembali karena dia ternyata ekonominya terpuruk misalnya gitu ya. Nah, itu nggak bisa, hibah itu tidak bisa diambil kembali. Ketika orang sudah menghibahkan harta berarti kepemilikannya sudah lepas Pak. Jadi milik dia gitu ya. Mau diapakan terserah, mau dijual, mau disewakan terserah. Kadang-kala orang ngasih hibah tapi kurang ikhlas Pak. Ngasih hibah tapi banyak syaratnya.
nih bapak kasih rumah buat kamu tapi jangan dijual, jangan disewakan. Ngasih hibah kok banyak syaratnya gitu Pak. Itu nggak ikhlas namanya. Kalau hibah itu ya sudah buat kamu ya, terserah mau dijual kayak mau disewakan terserah. Itu baru hibah. Termasuk bahkan diambil kembali itu haram gitu. Tapi ada hadis yang lain yang kemudian memberikan keterangan lebih lanjut, ada pengecualiannya. Illa al-walid fima yu'ti waladahu, kecuali seorang bapak yang memberikan hibah kepada anaknya, boleh diambil kembali Pak. Bapak nih Pak ngasih ke anaknya motor misalnya. Kemudian karena anaknya ini ternyata motornya dipakai balapan liar misalnya ya, ugal-ugalan, diambil kembali sama bapaknya, boleh. Boleh. Jadi diberikan pengecualian. Nah, tapi kan tidak ada dalam hadis yang tadi. Hadis yang pertama tadi tidak ada keterangan bapak boleh mengambil dari anaknya. Nah, berarti dimenangkan hadis yang mana, yang umum atau yang khusus, ya. Sama seperti hadis isbal lah kira-kira begitu Pak ya. Hadis isbal itu kan satu mengatakan haram karena kesombongan, yang satu mengatakan pokoknya di bawah mata kaki haram gitu ya. Tidak ada keterangan sombongnya. Nah, ada yang kemudian yang umum diambil kepada yang khusus. Artinya hadis yang umum ini itu pemahamannya digabungkan dengan pemahaman hadis yang ada keterangan sombongnya. Jadi isbal itu haram kalau sombong, kalau nggak sombong berarti nggak haram gitu ya. Tapi ada yang tetap, kan satu hadis mengatakan ini umum, nggak ada istilah sombong atau enggak, pokoknya di bawah mata kaki haram gitu, gitu ya. Jadi itu menyikapi dua hadis yang ada perbedaan keterangan gitu ya. Ada yang mengambil yang umumnya, ada yang kemudian mengambil informasi tambahan itu. Contoh yang lain Pak ya. Perbedaan karena hakikat dan majaz. Jadi ada makna kiasan, ada makna hakikat. Makna majaz, makna kiasan, ada makna hakikat. Nah, kadangkala ulama itu beda pendapat ketika ketemu satu kata, ini bisa dua maknanya, bisa makna hakikat, bisa makna majaz. Contoh misalnya ini hadis tentang pembatal wudu ya. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Ketika kalian sakit atau dalam perjalanan kemudian membuang air atau menyentuh wanita. Nah, berarti batal wudunya ya. Aw lamastumun nisa. Lamasa yulamisu dalam bahasa Arab itu maknanya bisa dua. Kalau makna aslinya lamasa itu menyentuh Pak. Saya menyentuh kulit itu lamasa yulamisu, menyentuh ya. Tapi ada makna kiasannya. Menyentuh itu juga dalam bahasa Arab bisa dipahami dengan makna jima. Ya kan kita juga sama ya. Seorang istri belum pernah disentuh oleh suaminya. Maksudnya apa? Digauli gitu ya. Jadi menyentuh itu maknanya bisa beragam. Ada makna hakikat, ada makna majaz. Nah, dalam ayat ini juga sama. Mazhab Syafi'i mengatakan kata lamasa ini artinya makna hakikat. Yang menyentuh kulit. Maka menyentuh itu membatalkan wudu, walaupun tidak sampai menggauli. Mazhab Hanafi mengatakan enggak, ini maknanya kiasan. Allah itu tidak berkehendak untuk mengatakan menyentuh, tapi maknanya adalah menggauli. Sama seperti tadi, istri tidak pernah disentuh oleh suaminya. Berarti apa maknanya kan digauli gitu ya. Nah, ayat ini sama dipahami oleh mazhab Hanafi, maknanya adalah makna majaz. Sehingga mazhab Hanafi mengatakan kalau sudah sentuh nggak batal, kalau digauli baru batal, ya. Kalau mazhab Syafi'i enggak, menyentuh kulit ya batal, ya. Karena makna lamasa di sini makna hakikat menyentuh. Hari ini perbedaan di sini. Ayatnya sama, Pak. Ya, ayatnya sama, tapi bisa melahirkan penafsiran yang bercabang karena hakikat atau majaz ini ya. Oke. Kemudian misalnya, nah ini perbedaan karena konsekuensi perbuatan Nabi. Nabi diriwayatkan pernah melakukan sesuatu. Nah ini kan tidak ada ucapan yang tegas Pak. Ya, tidak ada ucapan yang tegas apa hukumnya. Apakah boleh atau tidak. Nabi hanya melakukan aja gitu ya, atau tidak melakukan. Kadang-kadang ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Contoh kasusnya ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dilarang berarti hukumnya apa Pak? Kalau dilarang berarti haram. Nggak mungkin dilarang itu sunnah, nggak mungkin Pak ya. Kalau dilarang itu berarti haram.
Nah, tapi ada hadis yang lain, riwayat yang lain, ini hadisnya hadis sahih juga, riwayat Imam Bukhari Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama qaiman. Nabi itu pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Katanya tadi dilarang minum sambil berdiri. Tapi kok dalam riwayat yang lain, riwayatnya sahih, Nabi minum sambil berdiri. Oke. Belum cukup, ada riwayat yang lain. Ini riwayat Imam Bukhari tapi dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu suatu saat pernah minum di depan orang-orang sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia, menantu Nabi. Ali pernah minum sambil berdiri. Sampai orang-orang itu kemudian menegur, "Wahai Ali, mohon maaf, kita pernah mendengar Nabi melarang minum sambil berdiri. Kok kenapa engkau minum sambil berdiri?" Gitu ya. Nah, Ali menjawab, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'atu." Demi Allah, saya pernah melihat Nabi melakukan sebagaimana yang aku lakukan di hadapan kalian. Jadi Ali pernah melihat Nabi minum sambil berdiri. Berarti hukum minum sambil berdiri itu haram atau enggak, Pak? Dilarang, tapi Nabi lakukan. Nah, berarti hukumnya apa? Minimal makruh, gitu ya. Kalau haram nggak mungkin. Kenapa? Nabi nggak mungkin melakukan sesuatu yang haram. Ali bin Abi Thalib nggak mungkin melakukan sesuatu yang haram. Sahabat Nabi, Pak, masa melakukan sesuatu yang haram? Nggak mungkin, ya. Maka sama ulama dipahami bahwa hadis ini maknanya larangan yang tadi itu maknanya min babil adab, ya, dalam membahas adab dan etika saja, etikanya, sopan santunnya gitu ya. Kalau kita minum depan orang ya duduk gitu ya. Tapi kalau berdiri nggak ada masalah, itu bukan sebuah larangan, bukan halal haram, kira-kira begitu. Tapi kalau orang cuma pakai satu hadis yang di atas bahwa Nabi itu melarang minum sambil berdiri, otomatis hukumnya jadi haram. Kalau nggak melihat hadis yang lain, gitu ya. Makanya penting kita menggabungkan berbagai hadis dalam satu tema. Kalau satu hadis doang kita comot, Pak, bisa salah, ya. Nah, ini perbedaan dalam memahami konsekuensi perbuatan Nabi. Jadi banyak sekali hal-hal, ini hanya di antaranya saja. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat ulama itu beda pendapat. Satu hadis, satu ayat yang sama bisa dipahami dengan berbagai macam penafsiran. Ini sebetulnya sebatas memberikan gambaran pada kita semua, Pak, ya, bahwa wajar saja kalau ulama itu beda pendapat. Itu bukan sebuah hal yang menjadi aib, ya. Tidak sama seperti misalnya perbedaan sekte dalam agama yang lain, gitu ya, yang kemudian perbedaannya dalam hal yang fundamental. Enggak. Kalau ini perbedaan hanya dalam masalah memahami saja, ya. Dan tidak ada yang kemudian salah, itu enggak ada. Ulama itu ketika beristihad tidak ada yang salah, Pak. Bahkan kalaupun salah di mata Allah tetap dapat pahala satu, benar Pak, pahala dua. Jadi aman lebih, Pak. Kita itu paling aman bagi orang awam, udah cukup ikuti aja ulama, Pak, ya. Walaupun salah tetap dapat pahala kok, ya, kita nggak dosa. Asalkan yang kita ikuti itu ulama yang punya kapasitas, ulama yang disebut dengan mujtahid, ya. Ulama 4 mazhab itu ulama mujtahid, Pak, ya. Gitu. Jadi sudah aman, sudah aman. Makanya kalau ada orang bilang taklid itu haram, ya sebetulnya itu diharamkan, tapi dia sendiri pasti melakukan itu, Pak. Taklid katanya haram, gitu ya. Padahal taklid itu bagi orang awam adalah hal yang niscaya, Pak. Nggak mungkin enggak, Pak. Masalah hadis aja kita taklid, Pak, ya. Kita bilang hadis ini sahih, dari mana kita tahu hadis ini sahih? Taklid pada Imam Bukhari. Ya, karena kita nggak bisa meneliti sendiri, Pak. Ya, kita bisa memang meneliti satu persatu riwayat perawi hadis, nggak mungkin, Pak. Kita semua taklid pada Imam Bukhari, pada Imam Muslim, gitu ya. Bahkan orang yang mengatakan anti taklid sendiri, itu sebetulnya taklid pada Imam Bukhari, pada Imam Muslim. Ya. Jadi sebenarnya taklid itu adalah hal yang niscaya bagi kita sebagai orang awam. Karena ya kita tentu tidak punya kapasitas sebagaimana para ulama memahami dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, yang penting adalah terakhir ini kaidahnya, Pak. Ini untuk menutup pertemuan kita pagi hari ini, ya. Ada kaidah penting harus kita pegang dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Beliau mengatakan la yunkaru al-mukhtalaf fi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh kita mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan. Maulid atau enggak maulid, ya, apalagi
Boleh selamat Natal atau tidak boleh selamat Natal. Itu perkara khilafiyah, Pak. Perkara fikih, ijtihadiyah, tidak termasuk perkara akidah, ijtihadiyah. Maka kalau kita menemukan ada ulama yang mengatakan membolehkan mengucapkan selamat Natal, ya kita jangan bilang wah ini ulama sesat, ini ulama salah, ulama su. Enggak, Pak. Yang bilang begitu juga banyak ulama-ulama yang mu'tabar, ulama diakui di dunia, ya. Itu khilafiyah udah. Yang boleh kita ingkari itu yang haramnya sudah sepakat ulama. Orang berzina, ya, orang LGBT, orang berjudi, ya, itu sudah sepakat. Ya, boleh kita dakwahi, boleh kita ingkari, ya. Kita anggap orang itu sebagai pelaku maksiat bisa. Tapi kalau sekedar beda masalah maulid, Pak, beda masalah kunut, beda masalah itu tidak masuk dalam ranah amar ma'ruf nahi munkar, Pak, kata begitu. Itu pesan Imam Asyuti kepada kita bahwa yang menjadi ranah dakwah itu hanya yang keharamannya disepakati. Kalau beda pendapat ya sudah masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri ulama yang banyak dinilai sebagai ulama yang sangat ketat, Pak, ya. Ulama yang sedikit-sedikit membid'ahkan, ya. Tapi beliau sendiri menasihati kita bahwa kalau ada orang yang ikut mazhab Syafi'i tidak boleh dia menyalahkan mazhab yang lain. Kalau ada orang mengikuti mazhab Imam Ahmad tidak boleh menyalahkan mazhab yang lain. Itu jelas beliau mengatakan demikian. Tapi banyak pengikutnya sekarang kok tidak mengikuti nasihat beliau ini, Pak. Ya, tetap aja menyalahkan, menyesatkan dan seterusnya gitu ya. Padahal Imam Ibnu Taimiyah sendiri dedengkotnya yang kita katakan sekarang misalnya teman-teman kita dari kalangan Salafi ini kan banyak yang mengacu kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri sangat toleran, sangat tasamuh ya dalam masalah perbedaan pendapat selama itu masih wilayah khilafiyah, selama itu masih wilayah yang memang boleh kita beda pendapat. Nah, ini juga Ibnu Arabi dalam kitab Al-Awasim minal Qawasim beliau menegaskan orang yang masih fanatik dengan pendapat gurunya maka itu cirinya ilmunya belum matang. Fa innal alim la yadaju hatta yataraffa'a 'anil asabiyyatil madhhabiyyati. Sesungguhnya seorang berilmu itu belum matang keilmuannya jika tidak meninggalkan fanatisme mazhab. Jadi ada satu peribahasa dalam bahasa Arab mengatakan man qalla ilmuhu kasura inkaruhu. Orang yang sedikit ilmunya akan banyak menyalahkan. Itu sifat peribahasa yang sudah populer di kalangan orang Arab dan itu memang terjadi, Pak. Orang yang biasanya wawasannya kurang itu biasanya kaget-kagetan. Lihat orang beda sedikit jadi kaget. Seolah-olah salah, sesat dan seterusnya. Maka sekali lagi mari kita sama-sama memperluas, Pak, wawasan kita terkait dengan ilmu agama ini. Jangan berhenti mengaji ya. Karena bahayanya itu kita mengaji setengah-setengah. Ya, kalau nggak tahu sama sekali malah mending, Pak, ketimbang kita tahunya setengah-setengah. Karena takutnya malah kita kemudian merasa kita tahu padahal tidak tahu. Itu yang bahaya. Maka mari kita sama-sama terus kita mengaji, terus kita memperkaya wawasan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman yang baik tentang agama kita, sebagaimana Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia bagaimana cara memahami Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Tapi mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah atau ingin bertanya, silakan. Iya, betul. Memang ada hadisnya, Pak. Idza ijtahadal hakim ya, fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun. Jadi, seorang ulama ketika dia berijtihad salah di hadapan Allah tetap dapat satu pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Masalahnya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi dua-duanya dijamin oleh Allah bahwa dua-duanya tetap dapat pahala. Yang salah 1, yang benar 2. Selama syaratnya, Pak, syaratnya yang berbeda itu adalah ulama yang punya sifat-sifat ulama, ya, punya kemampuan, punya kapasitas, punya kesolehan, ulama yang insaf, ulama yang dia dikatakan oleh Ibnu Qayyim sebagai pemegang stempel Allah ya.
al-muwaqqi an rabbil alamin, ulama pemegang stempel Allah ya. Jadi ulama itu diibaratkan sebagai pemegang stempelnya Allah, mana halal mana haram di stempel gitu ya. Nah, itu julukan ulama dari Ibnu Qayyim tuh ya. Jadi ulama yang seperti itu yang memang kalaupun dia salah ya tetap dapat pahala gitu. Jadi memang benar Pak, maka kita itu orang awam sangat aman sekali kita mengikuti ulama itu selama. Jadi gini, kalau ulama ijtihadnya kan memahami dalil Pak ya, memahami Quran, memahami sunnah. Kita orang awam ijtihadnya gimana? Kita bisa berijtihad Pak sebetulnya. Tapi ijtihadnya bukan dalam rangka kita memahami Quran maupun sunnah dengan pemahaman kita sendiri, bukan. Ijtihad kita orang awam itu adalah dengan memilih siapa ulama yang kita ikuti. Nah itu ijtihad kita Pak. Kan kita bisa menilai mana ulama yang kira-kira lurus, mana ulama yang nggak lurus. Dilihat dari mana? Dilihat dari pendapatnya, misalnya apakah memang sesuai dengan pendapat mayoritas misalnya, atau misalnya dilihat dari latar belakangnya, ya, apakah dia punya kapasitas, ya, dari lulusan mana, pesantren mana, kuliah di mana, seterusnya kan? Bisa kita lihat, bisa kita lacak. Sekarang kan zaman Google Pak ya, Google itu bisa kita manfaatkan untuk memilih guru Pak. Nah memilih guru itu penting, ya. Itu ijtihadnya orang awam. Kalau ijtihadnya ulama memahami dalil, ya, kita nggak bisa, kita nggak paham bahasa Arab kok, kita nggak paham ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih nggak paham. Maka ijtihad kita orang awam adalah memilih guru yang bisa kita ikuti. Dan itu tentu kita bisa lacak sendiri ya, kita masing-masing. Makanya kan sekarang MUI itu sedang melakukan sertifikasi ulama MUI itu ya. Nah itu sebenarnya bagus. Jadi diseleksi atau di apa namanya ya dilihat mana memang ulama yang kemudian layak atau punya kapasitas ya untuk kemudian menyampaikan ilmu, mana yang tidak. Karena nanti ada ujiannya, ada pelatihannya dan seterusnya gitu. Itu sebetulnya bagus. Tapi ya tentu bukan itu satu-satunya patokan ya. Kita bisa melihat dengan kriteria yang lain. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang itu sudah menjadi sunnatullah Pak. Semakin dekat ke akhir zaman, memang akan semakin terputus satu demi satu tali Islam istilahnya dalam sebuah hadis ya. Latan kudonna ural Islam gitu ya, akan diputus tali Islam itu satu demi satu ya. Hukum-hukum sudah banyak yang ditinggalkan. Sekarang berapa banyak orang Islam yang belum bisa baca Al-Quran. Kemarin survei terakhir 65% kalau nggak salah gitu ya. Umat Islam di Indonesia itu belum bisa sama sekali, baca Iqra pun belum bisa. 65%, padahal orang Islam Pak. Orang Islam itu kan wajib, minimal dia bisa baca Al-Fatihah lah gitu ya, minimal bisa baca Al-Quran. Walaupun nggak paham, minimal bisa baca Al-Quran. 65% belum bisa baca Al-Quran. Nah, kan itu salah satu indikator bahwa memang kita menang jumlah, tapi memang kualitas kurang. Bahkan, mohon maaf nih Pak, ini banyak orang yang hafal Quran, ya, dia hafal Quran, tapi tidak berbanding lurus dengan pemahamannya terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran hanya dihafal, ya, tapi tidak menembus hatinya, gitu ya kira-kira. Al-Quran cuma dihafal, tapi perilakunya tidak mencerminkan Al-Quran. Gitu ya. Nah itu juga salah satu indikator bahwa memang itu sudah menjadi sunnatullah, bahwa hukum Islam akan semakin satu demi satu terurai, gitu ya. Sekarang salah satu hukum Islam yang banyak dilupakan misalnya tentang faraid, hukum waris. Berapa banyak orang yang nggak paham masalah warisan misalnya ya. Dan itu diprediksikan oleh Nabi di awal ya, bahwa ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku adalah ilmu waris. Itu sudah kejadian sekarang ya. Banyak orang yang nggak paham. Bahkan banyak ustadznya juga nggak paham ya, masalah warisan. Nah, dan itu memang sunatullah Pak. Semakin dekat ke akhir zaman, dan yang terakhir kali akan dicabut itu adalah as-sholah. Jadi kalau masih ada orang sholat, alhamdulillah Pak, ya insya Allah masih jauh lah ya. Nah, sekarang kita sholat subuh walaupun cuma berapa baris, tapi alhamdulillah ramai di sini gitu ya. Di tempat lain nggak ada sama sekali. Jadi sholat itu akan menjadi hukum terakhir yang akan ditinggalkan oleh umat Islam di akhir zaman. Tapi sekarang sedikit demi sedikit sekarang sudah menuju ke sana. Ya itu memang ujian kita Pak. Ya, bahkan tidak otomatis pesantren itu bisa menjamin anaknya soleh, belum tentu Pak. Karena pesantren itu juga macam-macam, ya pesantren macam-macam. Jadi ya kita selain usaha ya kita banyak tawakal aja Pak. Sekarang itu akhir zaman memang seperti itu Pak sunatullahnya. Kita tinggal
ya mengarahkan sebisa kita, karena di Google pun sekarang memang masalahnya itu Pak, semua orang bisa belajar dari mana saja ya, nggak tahu itu ustadznya benar apa enggak ya, orang bisa melihat, orang bisa mendengar dari mana saja, akses informasi itu kadangkala bisa menguntungkan Pak ya, kadangkala malah merugikan. Menguntungkan bagi kita yang tahu bagaimana cara menyeleksi. Nah, anak kecil atau remaja ya, mereka nggak bisa menyeleksi Pak, banyak Pak kasus anak remaja dia mendengarkan ustadz yang aneh-aneh gitu ya, tapi diserap ilmunya gitu ya, dan pemahamannya jadi aneh ya. Karena di YouTube segala macam ceramah itu yang penting kan menghibur, yang penting kata-katanya bagus, yang penting lucu misalnya, tapi ternyata yang diserap adalah salah ya, jadi salah gitu. Jadi memang ya itu Pak, intinya banyak berdoa, banyak bertawakal sembari kita ikhtiar, karena ya susah Pak zaman sekarang itu ya. Bahkan anak yang dipesantrenkan pun belum tentu Pak, belum tentu. Ya memang pendapat yang populer di kita ya haram, ya, MUI mengatakan haram kan itu ya, banyak lah ya yang populer ya haram ya, kan gini Pak, ulama itu belajar dari gurunya gitu ya, apa yang disampaikan apa yang dipelajari dari gurunya gitu ya. Dan kebanyakan di kita dari dulu memang mengucapkan selamat datang itu haram. Cuma ini kita lepas dari konteks keindonesiaan, kita bicara global ya, ulama dunia itu juga banyak yang mengatakan halal mengucapkan selamat Natal. Misalnya ada seorang ulama misalnya Syekh siapa namanya, Habib Ali Jufri, itu ulama dunia terkenal. Atau misalnya Syekh Ali Jum'ah, beliau ini bukan hanya mufti, bukan hanya ulama, tapi beliau ini eh, apa, ketua Dewan Fatwa di Darul Ifta Al-Misriyah, Dewan Fatwa Mesir. Kalau di kita kan MUI, cuma kalau di kita bedanya MUI itu bukan lembaga negara ya. Tapi kalau di Mesir lembaga fatwa itu adalah lembaga negara. Dia memang resmi gitu ya. Ulamanya ulama yang tersertifikasi dan ulama yang benar-benar keilmuannya diakui dunia. Banyak ulama-ulama lahir dari tangan beliau gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari muamalah, bukan bagian dari akidah. Akidah itu kan urusan hati. Sekedar mengucapkan itu sekedar mujamalah, misalnya basa-basi aja untuk membangun hubungan keharmonisan dengan sesama. Nah, itu kan berbagai macam pandangan dan tidak ada ayat, tidak ada hadis yang secara tegas memang mengatakan atau mengharamkan mengucapkan selamat Pak ya. Kalau mengingkari keyakinan mereka sepakat, yaitu bagian dari tauhid. Kita nggak boleh meyakini atau membenarkan pemahaman mereka. Cuma mengucapkan selamat Natal kan tidak selalu konsekuensinya adalah membenarkan apa yang mereka yakini. Itu yang dipahami oleh ulama yang menghalalkan selamat Natal. Tapi begini Pak, terlepas dari perbedaan pendapat itu, ya memang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak masalah. Tapi tentu kita memilih yang lebih hati-hati, gitu ya. Kita bukan siapa-siapa Pak, nggak mengucapkan pun nggak masalah kok, gitu ya. Nggak masalah, nggak akan ada, malah kita kalau mengucapkan malah jadi apa-apa, kayak gitu ya. Mending nggak mengucapkan. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat, mengambil pendapat yang lebih hati-hati dan dibolehkan oleh semua ulama, itu lebih hati-hati, lebih bagus, gitu ya. Ketimbang kita iseng-iseng di sosial mengucapkan selamat Natal, gitu ya, padahal orang Nasrani pun nggak mengharapkan itu sebetulnya Pak. Kadang-kala begitu. Jadi antara hukum dengan pilihan kita ya bisa berbeda. Hukumnya mungkin ada sebagian mengatakan halal, tapi belum tentu kita boleh amalkan gitu ya. Apalagi di Indonesia yang memang ulamanya lebih banyak mengatakan haram. Dan itu masalah khilafiyah. Kenapa? Karena ya tadi dalilnya masih multi tafsir dan pemahamannya juga bisa berbeda. Apakah ini masuk dalam ranah akidah? Apakah ini masuk dalam ranah muamalah? Tapi hati-hatinya, kalau kita bukan pejabat publik ya, kita bukan gubernur, kita bukan presiden yang kita dituntut untuk kemudian merangkul semua pihak. Kan kalau presiden, kalau gubernur gitu ya, dia akan diminta itu untuk mengucapkan itu gitu ya. Nah, maka mereka memilih pendapat ulama yang bolehkan misalnya, nggak masalah dalam beberapa kondisi. Tapi kita sebagai orang awam yang tidak punya pengaruh apa-apa, kita mengucapkan pun ya nggak jadi apa-apa gitu ya, yang mendingan nggak usah gitu, atau sebagai hati-hatinya. Jadi memang itu sudah jelas itu ranah khilafiyah, karena ulama dalam kalangan Ahlussunnah sendiri itu beda pendapat. Jadi bukan sembarang ulama Pak ya, yang mengatakan halal juga itu ulama juga. Dengan terbuka luasnya peluang untuk perbedaan, bagi kita jamaah masjid atau awam, sebaiknya kita ikut pendapat yang mana, Ustaz? Dan pendapat siapa?
Karena kita juga sering menemukan jawaban dari beberapa ustadz yang berbeda untuk pertanyaan yang sama. Ya, asumsinya kan kalau ulama itu adalah ustadz yang kita tanya adalah memang benar-benar dia paham, ya dia memang ulama, dia tahu ilmunya atau dia menukil dari perkataan ulama, gitu ya. Maka ya itu pendapat yang boleh kita ambil, ya boleh kita ambil. Nah, tinggal kita sebagai orang awam itu melihatnya adalah dari sisi keilmuan ustadznya, gitu ya. Kita nggak bisa menilai nih Pak, mana yang benar, mana yang salah. Kita sebagai orang awam nggak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Yang bisa kita nilai adalah dari sisi kepada siapa kita berguru. Nah itu, ya. Kalau kita percaya, kita misalnya punya kepercayaan dan keyakinan bahwa ustadz ini memang punya keilmuan, ustadz ini memang bisa dipercaya, ya. Maka ya kita ambil pendapatnya, ya kita ambil pendapatnya. Meskipun misalnya ada ulama yang beda pendapat, ya itu kan wajar tadi ya. Jadi selama itu diucapkan oleh seorang ulama yang punya kapasitas keilmuan, ya maka kita boleh ambil pendapatnya, itu. Nah, tinggal kita bisa nggak memilih atau menyeleksi kira-kira guru mana yang bisa kita ambil, gitu, guru mana yang bisa ambil. Makanya sebetulnya pendapat yang paling hati-hati itu adalah pendapat yang sudah terkodifikasi jadi satu mazhab, itu sepakat. Saya kira itu ya. Adakah dalil yang saling bertentangan, misal Al-Quran dengan hadis? Jika ada, bagaimana? Iya, ada. Ya, tadi kita sudah sampaikan ya. Ada ayat, satu ayat dengan ayat yang lain itu ternyata bertentangan. Seperti tadi misalnya satu ayat mengatakan sembelihan ahli kitab boleh. Satu ayat lagi mengatakan sembelihan kalau nggak disebutkan nama Allah haram. Nah, mana yang ayat yang kita ambil? Di situ ulama beda pendapat dalam menyikapinya. Otomatis ya, hadis dengan hadis bisa. Ya. Contohnya tadi misalnya hadis tentang minum sambil berdiri. Nabi melarang, tapi Nabi dalam hadis yang lain Nabi melakukan. Kan itu kan seakan-akan kontradiktif, tapi sebetulnya enggak. Tergantung bagaimana cara memahaminya. Nah, bagaimana cara memahaminya ya kita tinggal pilih saja ulama yang kita, misalnya gini, di kita memang umumnya madzhab Syafi'i, ya kita ambil madzhab Syafi'i, sudah selesai gitu ya. Jadi ambil pendapat yang memang mayoritas di tempat kita. Iya, itu dia yang dijadikan alasan oleh ulama yang menghalalkan bahwa mengucapkan itu sekedar basa-basi aja, mujamalah istilah dalam bahasa Arabnya. Mujamalah itu basa-basi aja, tidak berarti kita meyakini bahwa mereka itu keyakinannya benar, enggak. Kita hanya mengucapkan itu sebagai bentuk apa ya, menyenangkan hati mereka, gitu aja sebetulnya. Nah itu yang dianggap itu wilayah fikih, bukan wilayah akidah. Kalau akidah itu kan keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati nggak bisa kita ukur dari orang lain ya. Dan itu wilayah yang sifatnya tidak bisa kemudian wilayah privat istilahnya gitu ya. Jadi tidak mesti orang mengucapkan selamat Natal itu kemudian meyakini. Nah itu yang jadi landasan. Memang ulama yang menghalalkan, gitu Pak. Itu aja sebetulnya. Apakah mengucapkan Natal itu otomatis berarti meyakini atau tidak? Gitu. Tapi memang hati-hatinya ya kita nggak usah kalau memang nggak punya kepentingan. Kecuali kalau kita gubernur tadi ya, kepala daerah gitu ya, yang merangkul semua pihak, nah itu ya silahkan gitu, mengambil pendapat ulama yang menghalalkan. Ya. Kalau mau sekedar membaca, tidak pegang, tidak wajib kita punya wudhu, walaupun sunnahnya kita membaca dengan wudhu, Pak, karena pahalanya lebih besar kita membaca Quran dalam keadaan berwudhu. Tapi kalau menyentuh, nah kalau menyentuh, hampir semua ulama sepakat itu wajib dengan wudhu. Hampir semua ulama sepakat wajib berwudhu ketika menyentuh. Cuma sebagian kecil aja ulama yang mengatakan boleh menyentuh Quran tanpa wudhu. Tapi jumhur 4 mazhab itu sepakat, kalau kita pegang Al-Quran itu harus dengan dalam keadaan suci, karena ada ayat mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan, orang yang bersuci itu. Makanya kalau memegang pakai wudhu, tapi kalau sekedar membaca nggak pegang, boleh nggak pakai wudhu, tapi walaupun afdolnya pakai wudhu, pahalanya lebih besar. Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup kajian kita, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.